Halo guys, welcome to Ken Moto Vlog. Yeay, pertama kali kita ngevlog di Surabaya pada tahun ini. Nggak tahun ini sih, maksudnya setelah balik ke Surabaya setelah touring jauh. Ya, maghrib ya, sekarang jam 5.24, udah setengah 6. Bentar lagi azan maghrib, nggak apa-apa lah ya, ngevlog maghrib ya kan, daripada siang-siang panas ya kan, mending kayak gini ya kan, lewat senja ya kan, dulu lampu merah dulu ya kan. Jadi alhamdulillah kita udah di Surabaya, kota tercinta. Alhamdulillah, gue suka banget sama kota ini, rasanya tuh nggak mau pergi lagi dari kota ini, tau nggak lu? Wah, enak banget di sini tuh. Nah, video hari ini gue mau ngebahas tentang beberapa aspek yang ditanyakan kemarin selama gua touring. Ada yang nanya setelah gua touring atau pas gua touring juga banyak orang yang nanya di DM Instagram, di komen YouTube, itu banyak banget yang nanya gimana sih ininya, apa ya, bahasa kerennya apa ya, proses lah, proses gua touring tuh, mulai dari istirahatnya di mana aja, terus jaraknya berapa kilo, terus waktunya berapa lama, terus biayanya berapa sampai ke Surabaya. Terus yang paling banyak banget ditanyain itu adalah bensinnya habis berapa untuk PCX ini, kayak gimana sih konsumsi bensin motor PCX gua ini gitu loh. Nah, lanjut aja kita bahas pertanyaan-pertanyaan dari kalian. Yang pertama itu berapa lama dan berapa jauh jaraknya gua touring kemarin. Jadi sebenarnya gue lewat jalan yang memang bukan jalan nasional ya kan, jalannya itu bisa dibilang jalan pariwisata. Jadi kita tuh full lewat jalur lintas selatan atau biasa orang-orang nyebutnya JLS. Jadi gue dari Jakarta langsung turun ke selatan, itu lewat puncak Cianjur. Nah, Kabupaten Cianjur itu yang gede banget ya. Cianjur itu sampai ke jalur lintas selatan tuh udah masih Cianjur maksudnya. Dari situ tuh nyampe lagi ke Pangandaran, dari Pangandaran nyampe lagi ke Cilacap Jogja. Nah, itu jaraknya lebih jauh daripada jalan yang biasanya gue lewatin. Kalau misalnya gue lewatin tuh dari Jogja ke Jakarta, itu biasanya gue lewat jalur nasional, jalur biasa yang biasanya lewat Banjar, lewat Tasik. Nah, ini beda lagi, jalurnya itu jauh lebih, bukan nggak jauh juga sih, pokoknya lebih jauh lah. Nah, jauhnya seberapa sih? Jauhnya itu biasanya kalau misalnya gue ngelewat jalur yang biasanya gue lewatin itu cuman sekitar 500 kilo. Tapi kalau yang kemarin ini itu bisa-bisa jalurnya gue lupa sih berapa, pokoknya sekitar 600-an kilo. Nah, 600 kilo bro, lebih jauh 100 kilo daripada jalur nasional. Wow, tapi ya memang pemandangannya gue lewatin jalur itu tuh memang luar biasa banget, bagus banget ya kan, jalur lintas selatan, banyak pantai-pantai. Walaupun gue sempat kecewa karena pas gue lewat situ tuh mendung. Nah, waktunya berapa lama dari Jakarta menuju Jogja kalau lewat jalur itu kira-kira sekitar 20 jam. Gue berangkat itu jam setengah 6 pagi ya, nyampe di Jogja itu jam setengah 4 pagi. Berarti berapa lama tuh? Ya sekitar 21 jaman lah ya, sekitar segitulah ya. Nah, itu memang lama banget, lamanya kurang ajar emang. Tapi itu karena gue bawa boncenger gue adalah istri gue sendiri, dan istri gue sendiri ini adalah orang yang pertama kali, bisa dibilang pertama kali touring yang jauh banget. Biasanya dia kalau touring sama gue itu paling ada deket-deket sini, paling dari Surabaya ke Bromo, dari Surabaya ke mana tuh, lupa gue, ke Nganjuk ya kan, terus kemana, nggak pernah yang jauh banget kayak gini. Makanya ya wajar aja kalau dia selalu minta istirahat. Jadi setiap ada apa namanya, minimarket ya, Indomaret, Alfamart gitu, gue berhenti, ayo berhenti. Akhirnya lama banget nyampe nya. Harusnya itu ditempuh paling sekitar 15-14 jam paling nyampe kalau lewat jalur itu. Tapi ya gak boleh maksain lah, namanya kita bawa orang lain gitu kan, bawa istri apalagi itu kan nggak bisa dipaksain gitu loh, kasihan juga apalagi perempuan gitu kan. Kalau misalnya laki mah masih bisa kita push lah, kalau laki gitu ngalah gitu doang, capek lu manjal. Nah, terus selanjutnya kalau dari Jogja ke Surabaya itu relatif lebih pendek jalurnya, cuman sekitar 400 kilo ya, lewat Pacitan, lagi lewat jalur selatan.
itu relatif lebih pendek karena ya memang jaraknya lebih pendek, cuma sekitar 400 kilo, lebih pendek 200 kiloan. Dan jaraknya ini waktunya yang bisa ditempuh itu sekitar kemarin itu kalau nggak salah 12 jam. Jadi ya bisa dibilang setengahnya lebih cepat ya, karena memang jalurnya itu lebih apa ya, nggak bikin capek lah, lebih banyak lurusannya daripada belokannya, terus lebih nggak berasa lah intinya. Mungkin karena memang badan kita yang udah biasa jalan jauh mungkin ya, itu relatif lebih pendek jarak waktunya. Jadi gue berangkat dari Jogja itu sekitar jam 12 sampai jam 11, pokoknya siang lah. Itu nyampe di Surabaya itu sekitar jam 12 malam juga. Iya, jadi ya sekitar 12-13 jam lah. Jadi lebih pendek, relatif waktunya lebih pendek gitu loh, jadi lebih enak. Nah terus capek juga nggak lebih capek karena ya memang jalurnya itu lebih ngebosenin lah bisa dibilang, karena ya lempeng doang udah. Belok-beloknya paling nikang menikung cuma ada di jalur Pacitan aja, selebihnya lewat Ponorogo, Madiun, Nganjuk gitu-gitu udah lempeng doang jalannya, bikin bosen, bikin ngantuk sebenarnya. Wow, lihat tuh langitnya tuh merah banget, bagus ya. Anjir, lama-lama jadi anak senja gue, cuman gue nggak suka lagu indie, alhamdulillah untungnya gitu. Terus yang selanjutnya adalah istirahat di mana aja. Nah, istirahat di mana aja ini sebenarnya kalau gue kemarin ya, gue tuh selalu mencari tempat istirahat yang setidaknya terlihat rame. Jadi kayak Indomaret, Alfamaret, atau pom bensin gitu-gitu ya. Kalau misalnya kayak pilihan yang lain seperti mungkin rumah warga atau pos kamling gitu-gitu itu juga bisa dipakai buat tempat istirahat. Cuman gua ngeri aja karena memang jalur yang gue lewatin kemarin itu adalah jalur yang relatif sepi karena bukan jalur nasional. Jadi gua agak ngeri kalau istirahat di tempat-tempat yang berpotensi rawan. Gua nggak mau ambil resiko lah. Jadi mending gue cari benar-benar tempat yang proper untuk istirahat ya, biasanya Indomaret, Alfamaret, pom bensin ya. Indomaret, Alfamart kita juga bisa jajan, nggak cuma tidur-tiduran doang di situ, paling cuman ya sejam 2 jam lah udah cabut lagi gitu kan. Tapi emang lama sih gue istirahat, setiap istirahat tuh lama sih karena memang ya bawa istri, gimana lagi gitu. Kalau sendirian paling gue istirahat cuma setengah jam gitu, paling lama cuma sejam. Terus pertanyaan selanjutnya adalah gimana sih rasanya PCX? Nah, banyak juga yang nanyain gimana bang rasanya PCX dibandingkan NMAX. Kalau dulu kan gue pernah tuh dari Surabaya ke Jakarta, jaraknya itu kurang lebih sekitar 700-800 kilo ya. Kalau ini gue pakai PCX jaraknya itu bisa dibilang jauhnya total 1000-an kilo itu ada. Gimana sih rasanya, enak mana, irit mana, segala macem kayak gimana? Nah kalau bisa dibandingin sih sebenarnya bisa dibilang kurang pas ya, karena waktu naik NMAX itu gue sendirian, nggak ada boncengan, dan begitu naik PCX ini gue boncengan dan bawa barang yang lumayan banyak sekali. Tapi jujur aja, walaupun gue boncengan dan membawa barang yang banyak sekali itu, gue merasakan lebih nyaman naik motor ini daripada si NMAX, daripada si Manya. Ini tuh luar biasa nyaman banget, kecuali di jok. Joknya kurang ajar ini motor, nggak manusiawi sekali. Pantat gue tidak bahagia bersama motor ini. Jadi bener-bener joknya itu keras banget. Istri gue juga itu merasa hal yang sama. Dia tuh suka pegel di bagian bokongnya gitu loh. Jadi gue mungkin nggak lama lagi bakal ngeganti total joknya motor ini yang lebih empuk lagi, karena memang menyiksa sekali kalau dibawa jalan jauh gitu kan. Memang gue bilang kayaknya Honda itu nggak bisa bikin jok ya. Mau motornya apapun, bebek ya, bebek, matic, udah joknya rata-rata keras semua gitu. Heran gue, memang Honda itu kayaknya emang nggak bisa bikin jok apa gimana, gue nggak paham deh. Jadi gitu. Jadi gue jujur aja kalau pilih mana antara NMAX dan PCX untuk dibawa jalan jauh, gue lebih milih PCX. Terus yang selanjutnya adalah konsumsi bensin. Gimana sih konsumsi bensinnya? Nah ini gimana nih? Banyak banget ini yang nanya nih soal ini nih. Jadi konsumsi bensinnya motor ini itu gue bilang wah luar biasa, irit banget ya. Full tankinya motor ini itu sekitar 8 liter, dan 8 liter itu bisa dipakai sejauh 300-an kilo. 300 kecil ya, bukan 300 gede, 300-an kilo. Dengan average bensin itu kemarin gue dapetnya 1/44. 1/44, 1/43. Itu wah.
enak banget itu. Kalau misalnya gua nggak boncengan sama istri gua, mungkin bisa dapat lebih irit lagi. Ini aja gua sekarang di perkotaan dapatnya 1:45,7. Wow, gila loh. Irit banget ini motor. Sebagai perbandingan aja ya, kemarin waktu gua touring Surabaya Jakarta lewat Jogja naik NMAX, itu gua dapatnya average bensin 1:31. Itu nggak biasanya NMAX sih, tapi memang waktu itu NMAX gua lagi bermasalah di bagian CVT, jadi tarikannya agak berat, makanya mungkin dari situ bensinnya jadi agak boros. Awas ada yang menyeberang. Nah, tapi 1:31 itu sebenarnya nggak normal. Biasanya normalnya NMAX itu 1:40-an, tapi ya gimana lagi gitu kan. Kalau kemarin NMAX gua itu full tankinya itu baru habis sekitar jarak 164 km. Itu ada di videonya. 164 km dia tinggal 1 bar. Tapi kalau ini 200 kilo aja dia masih 2 bar loh. Masih 2 bar. Ya lalu merah bang nih. Sebel banget, gue buru-buru banget, tinggal berhenti berapa nggak sampai semenit lampu merah sini bangsat. Jadi bisa dibilang ya tidak bisa jalan. Marah-marah supir bis. Ya Allah, maghrib loh, marah-marah matanya. Jadi bisa dibilang ya motor ini kalau dibandingin sama motor gue yang lama memang dia lebih irit. Merah merah mas, putar. Nah gitu dah. Otaknya di mana sih bikin emosi loh. Ini vlog ini harusnya menyenangkan loh anjir. Kan memang itu lampu merah situ tuh agak-agak sih emang. Jadi memang motor ini konsumsinya jauh lebih irit daripada motor gue yang lama. Udah intinya itu aja. Dia bisa 1:40 berapa tadi? Motor gue masih konsentrasi. Nah, 1:43, 44 tadi ya gue bilang ya sekitar segitu. Jadi kalau konsumsi bensin bisa dibilang ini lebih irit, bisa 300 kilo bro, full tanki, masya Allah. Nah kita lewat jalan tikus. Nah oke siap, mantap. Lanjut lagi kita ke pembahasan selanjutnya. Yang terakhir yang paling banyak ditanyain juga ini adalah biaya. Yo, biayanya dari Jakarta ke Surabaya itu 2 orang ya, nginep di Jogja 2 malam, udah sama makan, udah sama bensin, pokoknya totalan semuanya lah ya, itu gua mengeluarkan biaya sekitar 1,5 juta. Yes, 1,5 juta itu untuk berdua loh ya, nginep 2 malam loh ya. Belum lagi jalan-jalannya di Jogja, jajan-jajan, makan, bensin, itu murah coy. Kalau gue bilang itu murah. Kita hotel loh, kita di Jogja itu hotel loh 2 malam, hotelnya juga lumayan bagus ya. Itu sekamarnya itu nggak nyampe 200.000. Kita dapat hotelnya deket dengan Malioboro, kita bisa jalan-jalan, nyari oleh-oleh. Kalau misalnya gue sendirian itu palingnya nggak nyampe segitu. Gue kalau sendirian ya gue nggak nginep di hotel bro, gue nginep di rumah temen bro. Nginep di rumah temen ya, makan sama aja sih, makan sama aja di pinggir jalan juga. Mau sendirian mau berdua sama istri sama-sama di pinggir jalan juga. Terus jajan jelas gue dapetnya jajan gue lebih sedikit jelas. Terus oleh-oleh gue nggak pernah beli oleh-oleh. Mungkin kalau misalnya gue sendiri bakal jauh lebih murah lagi. Jadi ya buat estimasi aja buat kalian, mungkin kalian ada yang pengen touring sendirian, ada yang pengen touring sama istri, sama temen gitu, kalian udah tahu lah kira-kira keluar biaya berapa. Tapi itu tergantung kebutuhan masing-masing. Kebutuhan gue ya keluarnya 1,5 juta. Kalau misalnya kebutuhan kalian lebih hedon lagi dari gue, misalnya pengennya hotel yang bagus, bintang 5, bintang 4, makanannya juga minimal KFC, McD, bensin juga harus Pertamax turbo, gimana, jajan di Alfamart gak maunya di Hypermart gitu misalnya ya kan, ya bakal lebih mahal lagi biayanya. Ini kenapa lampu jalannya gak hidup dah? Udah jam berapa nih? Udah gelap gini bukan dinyalain, ya Allah. Tapi kalau misalnya kalian bisa lebih sederhana lagi daripada gua, ya malah lebih enak lagi. Biaya yang keluarkan bakal lebih sedikit gitu loh. Apalagi kalau misalnya motor kalian lebih irit daripada motor gua, wah itu lebih enak lagi. Biaya yang keluar bakal lebih sedikit lagi. Jadi itu semua itu tergantung kebutuhan. Jadi kalau misalnya kalian tanya gua kayak gimana touringnya, itu bakalan berbeda dengan lu gimana touringnya gitu loh. Ya kira-kira seperti itu. Jadi buat kalian yang pengen touring jauh, ya kalian udah punya pandangan lah bakal keluar berapa biayanya, bakal bagaimana prosesnya, bakal sejauh apa, bakal secapek apa, ya gue gambarin di sini gitu loh. Nah kalau gitu gue tutup aja video ini. Jika kalian menyukai video ini silahkan klik jempol ke atas. Jika kalian tidak menyukai video ini silahkan klik jempol ke bawah. Jangan lupa di subscribe untuk video seperti ini lagi, dan jangan lupa di share ke teman-teman kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and peace yang ada.